Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan ini Pak Guru ingin menjelaskan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi perkembangbiakan hewan. Tema 1, subtema 2. Perkembangbiakan generatif adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya untuk melestarikan spesiesnya. Apa itu perkembangbiakan secara generatif pada hewan? Perkembangbiakan generatif pada hewan terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan melalui proses perkawinan. Sedangkan perkembangbiakan generatif pada hewan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara vivipar. Vivipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induknya, kemudian dilahirkan. Sedangkan calon bayi hewan itu mendapatkan nutrisi atau makanan yang berasal dari induknya, yang disalurkan melalui plasenta. Untuk hewan yang berkembang biak secara vivipar memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah mempunyai kelenjar susu dan daun telinga. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Kemudian perkembangbiakan yang kedua, yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu ovipar. Perkembangbiakan dengan cara ovipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jadi, embrionya akan tumbuh dan berkembang di dalam telur, di luar tubuh induknya. Lalu, dari mana dia mendapatkan nutrisi atau makanan ya? Rupanya di dalam telur, tempat embrio tumbuh, sudah ada nutrisi untuk pertumbuhannya. Sedangkan ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak
memiliki kelenjar susu. Saat sudah menetas, induknya tidak menyusui anaknya. Adapun contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, di antaranya adalah ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Sedangkan perkembangbiakan generatif yang nomor 3 adalah dengan cara ovovivipar atau biasa kita sebut dengan cara bertelur dan melahirkan. Pada perkembangbiakan ovovivipar ini, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Kenapa dinamakan bertelur dan melahirkan? Karena embrio tumbuh dalam telur yang dikandung induknya, kemudian dilahirkan. Itulah kenapa disebut dengan perkembangbiakan secara ovovivipar. Sedangkan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar atau berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, di antara contohnya adalah ikan hiu, ikan pari, dan kadal. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif. Pada perkembangbiakan secara vegetatif tidak memerlukan sel kelamin. Individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan berikut. Yang pertama adalah dengan tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Pada contoh hewan ini adalah hewan hidra. Setelah tunas ini tumbuh membesar, tunas memisahkan diri dari induknya. Selanjutnya, tunas tumbuh menjadi individu baru. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya yaitu dengan cara membelah diri. Beberapa hewan berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya di sini adalah amuba. Amuba adalah hewan bersel satu. Ukuran amuba sangat kecil dan tidak terlihat. Amuba dapat dilihat hanya menggunakan mikroskop. Amuba membelah menjadi 2 bagian dengan susunan yang sama. Selain amuba, bakteri juga berkembang biak dengan membelah diri. Perkembangbiakan yang selanjutnya adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi adalah
pemotongan bagian tubuh. Jadi, induk hewan memotong bagian tubuhnya sendiri tanpa merasa sakit. Selanjutnya, potongan tersebut tumbuh menjadi individu baru. Contoh, hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi adalah cacing pipih. Perhatikan gambar cacing pipih tersebut. Tubuh cacing pipih terpotong secara alami menjadi dua. Selanjutnya, setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan cara generatif, yaitu satu dengan ovipar bertelur, yang kedua dengan vivipar melahirkan, yang ketiga dengan cara ovovivipar bertelur dan melahirkan. Kemudian perkembangbiakan yang nomor 2 adalah dengan cara vegetatif, yaitu bisa dengan tunas, bisa dengan membelah diri, bisa dengan fragmentasi. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan hari ini. Moga-moga bermanfaat. Pak Guru sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.